Kolak kacang hijau rezeki anak pondok. Hai, assalamualaikum. Nggak tahu kenapa, mungkin ini rezeki anak pondok karena aku tuh seminggu ini dapat rezeki dari para jamaah yang tiba-tiba berkunjung bawa kacang hijau 2 kilo dan ada yang bawa gula 2 kilo dan satunya lagi dapat labu dari silaturahmi Kemalasan Leces Probolinggo. Kalau dipikir-pikir sebaiknya aku bikin kolak kacang hijau aja buat dibawa ke pondok. Hitung-hitung tinggal nambahin santan sama gula merah aja udah jadi kolak kacang hijau, iya enggak sih? Yap, biar sama-sama menjadi sodako dari jamaah ke anak pondok. Biar sodakohnya itu enggak sendirian, jadi bareng-bareng gitu loh. Karena hari ini aku masih ada acara antar jamaah mengurus paspor. Jadilah untuk bahan-bahan kelapa parut, mangkok tinwol sekaligus rotinya aku nyuruh Mbak Admin yang belanja ke pasar. Bener-bener pinter enggak sih bagi-bagi tugasnya? Biar sampai rumah nanti aku tinggal mengolah masak kolak kacang hijaunya. Dan ternyata setengah 2 siang aku baru sampai di rumah, langsung uprek-uprek di dapur. Kelapa parut mulai diperas dan diberi air secukupnya, seikhlasnya, sesuka hatinya. Di panci yang berbeda aku manasin air gula merah, sengaja nggak aku jadikan satu biar nanti bisa disaring. Karena biasanya ada tuh kayak endapan-endapan kelapa, kadang gitu ya. Di panci yang berbeda kacang hijau yang sudah direndam mulai tuh aku masak sampai benar-benar matang. Kacang hijau sengaja aku rendam tadi sebelum berangkat pasporan biar kagak lama gitu masaknya. Ngomong-ngomong, aku potong-potong labu kuning kok alot ya. Ya sudah, mumpung abang nyantai nih, aku minta bantuan aja buat kupasin labu kuningnya. Biar kolak kacang hijau ini punya temen gitu loh dan gak sendirian. Masa iya kamu doang yang punya temen aja? Di sini sengaja tuh aku kukus terpisah biar gak bercampur jadi satu di kolaknya. Karena terkadang kita harus berpisah untuk bersatu kembali. Cie ngomongnya makin gak jelas nih. Tuh kan, berpisahnya sebentar doang. Ini kacang hijau udah bersatu lagi dengan labu kuning. Aduh, ngomong apa sih ini? Kalau sudah matang, hari mulai sore ya sudah. Ayo mari kita tata-tata, bungkus-bungkus, packing-packing. Ini kolak di packing, emang paket ya. Hehehe, paket. Sebenarnya ini kolak masih panas, tapi waktunya udah kesorean nih. Sementara setelah maghrib kita udah langsung berangkat menuju pondok karena biar kagak kemalaman gitu. Satu persatu kolak aku bungkus biar kagak panas. Ini kolak aku bungkus-bungkus pakai plastik yang aku masukkan ke dalam gelas karena kalau langsung ke plastik jatuhnya panas banget ini. Jangan ada yang komen kok pakai plastik ya, gimana dong nanti kalau aku campur langsung jadi satu jatuhnya. Ini kolak takutnya gampang basi. Secara nanti ketemunya sama Mas Daniel itu jam 9 malam. Packing di sini aku bingung dimasukkan ke kardus, jatuhnya makan tempat. Akhirnya sebagian aku masukkan ke kresek besar biar nggak banyak-banyak amat tuh yang dibawa. Dan akhirnya total jadi 60 mangkok kolak kacang hijau. Jadi Mas Daniel itu di pondok satu kamar ada 60 orang anak. Sengaja rotinya aku bukan beli roti yang tawar iris kotak-kotak, tapi roti tawar yang bulat kenong kayak gini loh. Biar enak, tinggal dibagi-bagi satu-satu. Sebelum berangkat ke pondok, aku inget nih kagak masak nasi. Ya sudah, aku beli ayam geprek aja 3 bungkus buat Daniel sama terserah buat temannya yang mau angkutin kolaknya nanti. Emang kenyang ya makan cuma sebungkus nasi gitu aja. Insya Allah Mas Daniel itu udah kenyang karena setiap hari Senin sama Kamis dia itu puasa. Jadi udah dipastikan dia udah buka puasa terlebih dahulu dan udah jadi makan yang kedua kalinya. Apalagi nanti juga masih makan kolak kan. Udah sampai di pondok, udah duduk mulai dari sepi sampai makin banyak pengunjung. Daniel gak muncul-muncul, apa dia lupa ya? Dan akhirnya abah itu ke tempat pengumuman, tapi ternyata tiba-tiba si Daniel muncul tuh, katanya kegiatannya ada tambahan. Jadilah dia agak sedikit terlambat. Ngobrol-ngobrol, makan, bercerita tentang sampai di mana pelajarannya, apa kegiatannya selama 2 minggu. Kira-kira begitulah perbincangan antara Uma sama Daniel ya, walaupun Uma ini bukan jebolan pondok. Karena dari setiap cerita ketiga anakku itu punya cerita masing-masing dan punya kesan masing-masing di hidupku. Dan setiap orang tua punya cara masing-masing untuk dekat dengan anak-anaknya. Doaku buat semuanya, semoga apapun pendidikannya, mau pondok atau pendidikan formal, semoga semuanya bermanfaat bagi bangsa dan agama. Dan yang pasti semoga diberi keberkahan dalam mencari ilmu. Amin. 2 jam sudah kita ngobrol bareng dan saatnya Daniel jemput 2 temannya buat angkutin bawaan
yang harus dibagi-bagi di kamarnya. Dan semoga teman Daniel juga suka. Dan ternyata kedua teman Daniel ini dikasih nasi bungkus kagak ada yang mau dimakan di sini dan memilih makan di kamarnya saja karena katanya itu malu. Udah jam 11 malam aja nih, Anura udah ketiduran dan saatnya kita harus pulang. Ya sudah, sampai di sini ceritaku hari ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. I love you all.